Kalau rokok pada umumnya konsumsinya begini, gitu. Jadi lebih ke tukang sebul. Ya. Kalau kita mengembangkan metodenya sebagai ahli hisab, begini. Jadi kalau dulu orang untuk menghukum asapnya habisin atau tulisan-tulisan lu boleh ngerokok tetapi asapnya harus ditelan habis. Nah ini rokok yang asapnya bisa ditelan habis. Jadi ini masuk lambung, jadi mainnya dengan napas perut. Jadi latihan pernafasannya adalah ketika kita ngedot maka perut kita menggelembung. Makanya perut membuncit. Nyedot, membesar perut, buang, membes. Jadi ini yang kita sebut nafas perut, bukan main dada tapi main perut. Jadi pada tahap pertama ketika yang belum pernah merokok itu lebih mudah daripada yang biasa merokok. Karena orang yang biasa merokok cenderung membuang-buang asapnya karena asapnya tidak bisa dinikmati habis. Entah membuangnya lewat mulut atau membuangnya lewat hidung. Seperti itu. Kita tidak ikut cara mereka karena rokok ini tidak sama dengan rokok mereka. Jadi untuk awal latihan kita lakukan adalah latihan berkumur asap. Kemudian dibuang dan ketika kita berkumur kita tidak bernafas dengan hidung kita. Jadi kita memainkan napas perut lewat mulut. Jadi pada saat konsumsi gini dan jadi asap tidak keluar lewat hidung, ya. Jadi hanya berkumur, lalu buang, berkumur, lalu buang. Setelah itu berkumur. Ini yang kita lakukan sampai terbiasa. Setelah terbiasa, langkah kedua adalah berkumur, lalu diserot, bukan ditelan. Jadi ditelan dengan cara disedot atau diserot, ya. Ini. Habis. Jadi kita kumur. Habis. Jadi asap dikumur lalu setelah itu diserot habis. Habis. Ya. Lalu kalau sudah terbiasa begitu, jadi paling bagus latihannya di depan cermin. Karena setelah itu keluar dari hidung atau tidak, keluar dari mulut atau tidak. Ketika tidak keluar dari hidung, dari mulut, kita bisa lihat dari cermin. Karena kalau hanya lihat orang lain, asapnya masuk keluar, enggak, udah habis, malah padu. Enggak jadi latihan merokok, ya. Jadi itu kita lihat di depan cermin sehingga kita tahu, oh iya masih keluar lewat hidung atau keluar dari mulut. Oke. Setelah itu, kalau sudah biasa bisa melakukan, lalu merokoknya agak gaya sedikit, ya. Wow. Nah, jadi asap ketika kita membuka mulut, asap cenderung mau keluar. Ketika mau keluar, kita sedot, kita vakum dengan mulut kita. Habis. Ya. Kenapa? Bukan itu, makan rokok penting. Efeknya. Tadi di sana. Oh, tadi. Kalau apanya? Enggak, saya bisa minta. Oh ya nanti. Oke, ya bilang aja kumur, buang, kumur, buang. Ya, nanti bisa dilatih. Kenapa? Yang terakhir. Yang terakhir. Gaya Pak. Ini karena ini jadi seni menikmati asap habis, seni menikmati beta glukan sulfarafin tamoxifen genetin serifarator nevirafin sidobutin ritonanavir itu dalam bentuk gas. Jadi gini. Jadi kita tarik habis.
Lalu yang terjadi nanti kebiasaannya di keluarga-keluarga suami, istri, anak sama-sama terapi bersama itu konsumsi bersama. Jadi akan membuat family time itu menjadi lebih karena udah bareng. Ketika udah bareng dalam konteks ini yang terjadi apa? Yang terjadi HP ditaruh. Sehingga ada komunikasi di antara keluarga. Ini sesuatu yang di dalam masyarakat kita, di dalam keluarga-keluarga sudah sulit. Makan bersama aja dunianya masing-masing, HP. Tetapi ketika melakukan begitu maka itu ada permainan-permainan yang dapat kita lakukan. Karena jadi asap kita kejar sampai habis. Ya. Tetapi ketika kita konsumsi nyedot habis, ada efek-efek yang terjadi yang kita sebut efek healing krisis. Selamat datang para terapis dari Solo. Kelompoknya Mas Arbanu, Maria Arbanu, ada Mas Yus, ada Mas Lukas, Lukas Manalu, Managua. Oke, itu jadi itu teknik itu dan biasa kadang beliang bisa mual, bisa muntah. Itu yang terjadi adalah proses detoksifikasi. Ketika ada racun dalam tubuh, di lambung dan seterusnya nanti naiknya ke atas terbuang. Dan ketika konsumsinya benar, nanti ketika muntah pun yang muntah tidak makanan, tetapi dahak, slem, riak itu yang keluar. Kalau makanannya makanan tidak sehat, misalnya habis makan Indomie dan seterusnya, kemungkinan muntah dalam bentuk makanan. Tetapi kalau makanannya sehat, tidak keluar. Yang keluar adalah dahak, slem, itu. Lalu kita sudah ada teknik yang baru, yaitu yang kita sebut dengan teknik super soft. Itu ketika beliang berhenti, lalu lakukan tembakan teknik super soft, dan itu akan beliangnya dalam waktu singkat, dalam hitungan detik hilang.